Setahun sudah jerat belenggu pemerintahan Bashar al-Assad berakhir di Suriah. Jatuhnya al-Assad menandai berakhirnya dominasi keluarga Assad selama 53 tahun berkuasa. Warga Suriah pun merayakan 1 tahun jatuhnya al-Assad Senin 8 Desember 2025. Babak baru telah terbuka bagi warga Suriah yang belasan tahun dilanda perang saudara. Lantas, bagaimana perkembangan Suriah selama setahun terakhir? Simak selengkapnya dalam video berikut. (8 Desember 2024), para pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS pimpinan Ahmed al-Shar'a merebut Damaskus. Saat itu mereka mengumumkan Tiran al-Asyad telah digulingkan, bersamaan dengan pengumuman tahanan telah dibebaskan dari fasilitas penjara Sednaya yang terkenal kejam di Damaskus. Assad dan keluarganya pun dilaporkan melarikan diri ke Rusia saat kerusuhan terjadi. 2 hari kemudian pada 10 Desember, warga Suriah membakar makam Hafiz al-Assad, Presiden Suriah sejak 1930 yang merupakan ayah Assad. Puluhan warga Suriah pun berkumpul di Masjid Umayyah untuk merayakan lengsernya Assad. Dalam kesempatan itu, pemimpin HTS al-Shar'a berjanji untuk melawan sektarianisme dan akan membentuk pemerintahan yang inklusif. 16 Desember 2024, Assad dalam pernyataan publik pertamanya usai digulingkan, ia membela pemerintahannya dan membantah berencana meninggalkan pemerintahannya saat pejuang oposisi mendekati Damaskus. Kuburan massal yang diyakini sebagai jenazah ribuan orang korban pemerintahan Assad mulai ditemukan di luar ibu kota Suriah. Pemerintah sementara pun berjanji akan meminta pertanggungjawaban atas kekejaman di bawah pemerintahan al-Assad. Setelah lepas dari cengkraman Assad, warga Suriah mulai membangun kembali kehidupan di tanah air mereka. Faksi-faksi bersenjata Suriah sepakat membubarkan diri dan bersatu membentuk tentara nasional di bawah Kementerian Pertahanan yang baru. Namun, kenyataan pahit menerpa polisi Suriah saat itu. Sebanyak 14 anggotanya tewas dalam penyergapan pasukan yang setia kepada Assad di Provinsi Tartous 26 Desember 2024. Memasuki tahun 2025, pejabat tinggi Eropa yakni Menteri Luar Negeri Prancis dan Jerman bertemu penguasa de facto baru Suriah di Damaskus. 15 Januari, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga bertemu al-Shar'a, korban rezim Assad, dan mengunjungi penjara Sednaya. Lalu pada 29 Januari 2025, al-Shar'a ditunjuk sebagai presiden untuk masa transisi dan diberi wewenang membentuk Dewan Legislatif sementara. Al-Shar'a pun memulai perjalanan luar negerinya setelah ditunjuk sebagai presiden pemerintah transisi. Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi al-Shar'a. Di tengah upaya bangkit dari belenggu Assad, Suriah kembali diterpa serangan para pejuang yang setia kepada Assad pada 6 hingga 12 Maret 2025. Kekerasan yang terjadi membuat ratusan orang termasuk warga sipil tewas. Pertengahan Maret, kekuatan Barat dan negara-negara tetangga regional menjanjikan lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat dalam upaya donor untuk Suriah. 30 Maret, al-Shar'a meluncurkan pemerintahan transisi baru yang terdiri dari 23 menteri. Tetapi, serangan gada Israel kembali menyulut ketenangan Suriah pada 3 April 2025. Akhir April, bentrokan di sebuah kota yang sebagian besar dihuni oleh minoritas Druze di dekat Damaskus pecah. 13 Mei 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mencabut semua sanksi terhadap Suriah. Trump menyatakan sudah waktunya bagi Damaskus untuk bergerak maju. Ia juga melangsungkan pertemuan dengan al-Shar'a di Arab Saudi dan menjadi pertama terjadi antara pemimpin kedua negara dalam 25 tahun. Selain Amerika Serikat, Uni Eropa juga mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah sebagai upaya membantu pemulihan negara ini. Meski mulai membangun pemerintahan baru secara perlahan, pemerintahan sementara Suriah masih dihadapkan beberapa kekerasan sektarian, bentrokan dengan SDF, dan intervensi Israel pada bulan Juli hingga Oktober 2025. Hal itu menjadi ancaman utama stabilitas Suriah pasca lepas dari Assad. Di bawah kepemimpinan al-Shar'a,
Suriah kembali dirangkul dunia internasional. Al-Syar'a pun menjadi pemimpin Suriah pertama dalam 60 tahun yang hadir di sidang umum PBB. Pada akhirnya, ribuan orang turun ke jalan di kota Hama, Suriah Tengah untuk memperingati 1 tahun jatuhnya kekuasaan Assad 5 Desember 2025. Warga Suriah juga berkumpul untuk merayakan secara besar-besaran 1 tahun lengsernya Assad di sekitar lapangan Umayyah, Damaskus. Perayaan pun berlangsung meriah dengan kembang api berkobar di langit. Babak baru Suriah setelah perang saudara 14 tahun terbuka usai Bashar al-Assad berhasil digulingkan. Pemerintah transisi di bawah Ahmed al-Syar'a membawa harapan baru bagi Damaskus. Suriah perlahan kembali diterima komunitas internasional dengan pencabutan sanksi, kunjungan pejabat tinggi dunia, dan janji bantuan fantastis. Kendati demikian, stabilitas nasional masih rapuh, pasalnya loyalis Assad masih aktif, kekerasan sektarian, ISIS dan agresi Israel di negara ini. Meski begitu, Suriah mulai memulihkan ekonomi dan sosialnya secara perlahan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.